La yastahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yastahi, tidak malu. Di sini dinafikan. Penafian di sini berarti menunjukkan bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-haya, malu. Dan itu sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim, semuanya Allah itu di antara sifatnya adalah pemalu, yaitu dengan tidak mengijabah bi ayyad'u lahu 'abdun thumma yarudduhu sifran, yaitu seorang hamba berdoa kepadanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikannya dalam keadaan nol, kosong. Innallaha la yastahi, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu ayyadriba mathalan, untuk membuat perumpamaan, mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, yaitu perumpamaan seperti nyamuk, fama fawqaha, atau apa yang lebih rendah darinya atau selainnya. Dan ini adalah termasuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala Allah memberikan permisalan, percontohan di dalam Al-Quran. Sebab itu adalah untuk membuat kita lebih memahami. Dan ini juga menunjukkan bahwa qiyas itu adalah sesuatu yang diakui di dalam Islam. Fa'ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, mereka mengetahui bahwa sesungguhnya itu adalah kebenaran dari Rabb mereka. Firasat orang beriman itu kuat. Firasatnya orang beriman itu kuat. Ketika Allah memberikan perumpamaan, ketika Allah memberikan contoh, bahkan dalam semua ciptaan, bahkan dalam semua kejadian-kejadian, firasat orang beriman itu sangat kuat. Kuat dalam mengantarkan kepada kebaikan. Wa ammal ladina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, fayaquluna, mereka akan mengatakan, madza aradallahu bihadza masala, apa yang Allah inginkan dari permisalan ini. Orang kafir suka berdebat, ya, itu diantara cirinya orang kafir. Ammal ladina kafaru, wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan dengan permisalan itu banyak orang. Wa yahdi bihi katsiran, dan memberikan petunjuk dengan permisalan itu banyak orang. Ini menunjukkan bahwa katsir itu tidak selalu menunjukkan banyak. Katsir tidak selalu menunjukkan banyak. Di sebagian makna justru sebaliknya. Sebab perbandingan antara orang kafir dengan orang beriman itu perbandingan yang sangat jauh. Banyak orang-orang yang kafir timbang orang-orang yang beriman. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, dan tidaklah sesat, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan permisalan itu kecuali orang-orang fasik. Ingat, kesesatan itu ada sebabnya. Kesesatan itu ada sebabnya. Dan di antara sebab yang paling kuat sehingga seseorang itu sesat adalah kefasikan. Kefasikan, gemar melanggar aturan, suka melanggar aturan, suka keluar dari batas yang telah ditentukan, suka melanggar perjanjian, sebagaimana yang akan dijelaskan pada ayat selanjutnya. Orang fasik adalah alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang melanggar, membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala min ba'di mitsaqihi, setelah perjanjian itu diteguhkan, dikokohkan. Ini adalah di antara penyebab yang paling kuat seseorang itu tersesat.
Mereka gemar melakukan pelanggaran. Mereka gemar membantah perintah. Perhatikan orang-orang yang suka membantah, meskipun dia memiliki kecerdasan, pada akhirnya dia akan tersesat. Pada akhirnya dia akan tersesat dan dia akan menyesali kesesatan tersebut, perbuatannya tersebut. Ya, contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan bagaimanapun orang, misalnya santri tersebut memiliki kecerdasan, memiliki daya tangkap, hafalan yang kuat, tapi dia tidak mengikuti aturan, maka pada akhirnya dia akan tersesat. Paling rendah, misalnya dia dikeluarkan dari pondok karena dia gemar melakukan pelanggaran. Akhirnya dia memiliki kecerdasan, akan tetapi tidak ada guru yang bisa menanganinya. Maka jadilah orang yang beriman. Orang beriman itu sami'na wa ata'na. Kalau ada sesuatu yang disampaikan, dengar dulu. Setelah dengar, lakukan. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalah. Dan selanjutnya adalah mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Memutuskan silaturahim. Memutuskan tali rahimnya dengan tali kekerabatannya. Dan ini termasuk dosa yang besar. La yadkhulul jannata qatta'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, tali rahimnya. Wa yufsiduna fil ard. Dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka ini adalah orang-orang yang pasti merugi. Pasti merugi. Orang yang suka melanggar pasti merugi. Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula aturan secara umum, pasti merugi. Orang yang memutuskan tali rahimnya itu pasti merugi. Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini pasti akan merugi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Sini masuk pada pembahasan menceritakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian ingkar kufur kepada Allah wa kuntum amwatan, sedangkan kalian dahulu ini adalah orang-orang yang makhluk-makhluk yang mati. Menunjukkan bahwa mati itu tidak mesti hidup sebelumnya. Tidak mesti ada nyawa sebelumnya. Wa kuntum amwatan, kita sebelumnya tidak pernah hidup. Ya, fa ahyaakum, lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita. Kalian dahulunya mati. Maka salah anggapan orang mengatakan bahwa yang dimaksud mati itu adalah setelah hidup. Tidak. Bahkan yang tidak bernyawa sebelumnya pun itu disebut mati. Seperti kita ini, tidak ada sebelumnya, kemudian Allah menghidupkan kita. Makanya bayi misalnya yang perempuan yang keguguran, yang belum ditiupkan ruh, itu masih dianggap sebagai benda biasa. Ya, bukan manusia. Bukan manusia karena belum dihidupkan. Belum dihidupkan. Maka dia tidak dikafani, tidak dimandikan, langsung dikuburkan. Ya. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum. Kemudian mematikan kalian. Menunjukkan bahwa semua manusia ini akan mati. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian, menunjukkan bahwa akan ada hari kebangkitan. Tsumma ilaihi turja'un, menunjukkan bahwa semua manusia makhluk akan kembali kepada Allah. Semuanya, tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Cuma Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dua tempat, yaitu surga dan neraka. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kembali kepada ridhanya Allah, ada yang kembali kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala, ada yang kembali kepada nikmatnya Allah, ada yang kembali kepada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Masih bercerita tentang tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'an, semua apa yang ada di muka bumi ini. Ya. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Ini adalah rububiyah amma. Rububiyah ada dua, ada rububiyah amma, ada rububiyah khassah.
Ada pemeliharaan secara umum, ada pemeliharaan secara khusus. Pemeliharaan secara umum seperti ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya. Atau terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Rabbil alamin itu rububiyah ammah, umum. Rabbi Musa wa Harun itu rububiyah khassah, khusus. Tsumma stawa ila samai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas langit. Ini termasuk apa? Termasuk menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diakui, yang diimani dalam akidah Sunnah wal Jamaah. Allah beristiwa di atas arsy dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fasawwahunna sab'a samawatin. Ya, summastawa ila sama, maaf ya. Summastawa ila sama, kemudian Allah menuju langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan langit. Menyempurnakan penciptaannya, yaitu sab'a samawat, 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Ya. Ini 2 ayat terakhir ini menunjukkan ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, rububiyah yang semestinya mengantarkan seseorang kepada uluhiyah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. InsyaAllah kita lanjutkan wa qala rabbuk, penciptaan manusia dan perannya di muka bumi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.